Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa ja'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, saudara-saudaraku yang sempat hadir pada majelis taklim di Masjid Al-Furqan ini, wabil khusus Ayahanda Haji Juliari Rashid. Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan, rahmat, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kita atas karunia rahmat dan nikmat Allah, kita masih dihimpunkan oleh Allah dengan nikmat iman dan Islam. Allah masih dengan rahmatnya menganugerahkan umur yang panjang dalam keberkahan serta kesehatan dan kesempatan, juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak mampu kita hitung jumlah dan nilainya. Semoga sekecil apapun karunia nikmat Allah akan mampu kita syukuri sehingga Allah akan meridhai dari setiap perjalanan hidup yang kita lalui di dunia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tersampaikan kepada sosok figur yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku seiman sekeyakinan yang kami cintai karena Allah. Kajian kita pada pagi hari ini tentang zalim menurut Al-Quran. Kata zalim itu sering kita dengar, bahkan sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Zalim dalam bahasa Arab, zalim. Ada 289 kali dengan berbagai macam sinonim kata zalim diucapkan di dalam Al-Quranul Karim. Zalim ini menurut istilah lughah dulu ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau dalam istilah Islam, zalim ini di luar koridor Islam, di luar koridor kebenaran, jadi melampaui batas kebenaran. Lawan dari zalim adalah adil. Makanya ketika menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut adil. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Nah, ketika keluar dari hal itu, tidak pada tempatnya, yang salah dibenarkan dan benar yang disalahkan, zalim. Di dalam Al-Quran banyak kezaliman-kezaliman yang diungkap oleh Allah. Makanya kita perlu mengungkap, menjelaskan, sekaligus memahami, mentelaah sedikit demi sedikit tentang kezaliman ini agar kita dapat menghindari. Karena kezaliman ini, a'udzubillah min zalik, baik zalim kepada Allah maupun zalim kepada sesama, laknat yang Allah timpakan itu sangat besar. Di dalam surah Hud ayat 18, Hud itu surah ke-11 ya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah akan ditimpahkan kepada orang-orang yang zalim. Surah Hud itu surah ke-11 ayat 18. Pada saat yang berbahagia ini dan penuh hikmah ini, kita akan mengungkap tentang kezaliman yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim. Walaupun banyak ya, kalau kita ungkap tidak cukup waktu, karena memang saya katakan tadi tidak kurang dari 289 kali kata zalim itu dengan berbagai macam
versi ya diungkap oleh Al-Quran. Dari sekian banyak kezoliman, hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah kezoliman yang terbesar di sisi Allah adalah zolim kepada Sang Pencipta. Itu bisa kita buka yang pertama di dalam surah Luqman ya. Ayat ke-13 surah Luqman ayat ke-13. Silakan Ustaz, mohon dicek dibaca dulu. Surah Luqman ya. Ayat ke-13 ya. Surat 31 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang pertama menurut Al-Quran adalah syirik. Berarti kita orang-orang yang adil kepada Allah itu, kan lawan dari zalim itu adil kan, adalah mentauhidkan Allah. Ketika kita mensyirikkan Allah dengan berbagai macam variasi, kan Pak, banyak variasi syirik sekarang. Seiring dengan perjalanan waktu dan zaman, syiriknya juga modern, lebih modern lagi syiriknya. Ada syirik jalli, ada syirik khafi, ada syirik yang nyata, ada syirik yang tersembunyi dalam hati. Bahkan yang lebih halus lagi syirik kepada diri sendiri, mengakui diri paling hebat dibanding yang lain, itu pun syirik secara khafi. Itu sudah dipraktekkan oleh Fir'aun. Dia merasa hebat dan menuhankan dirinya sendiri. Nyata, tampak menuhankan diri dan mengaku menepuk dada bahwa tidak ada yang lebih hebat dibanding saya. Dan ketika masuk kepada zaman sekarang, mungkin manusia tidak mengatakan secara nyata saya ini Tuhan, tapi di dalam hati masuk kategori syirik itu tanpa disadari. Di kamar diam lalu mengatakan, wah, tidak ada yang lebih hebat dibanding saya ini, semua orang tunduk kepada saya. Itu pun bagian syirik, tapi bukan jali, tapi khafi yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu, tapi dia sendiri disebut ujub. Nah, makanya Tuhan tidak ingin dimadu dengan sesuatu apapun. Ketika kita mengucapkan surah Al-Fatihah yang bertahun-tahun kita ucapkan dalam sholat kita, bahkan sampai kita menutup mata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Rabb, kepadamu kami mengabdi, beribadah, dan kepadamu kami minta tolong. Ketika semuanya sudah tercemari, ternodai, terkotori oleh hati yang penuh dengan kesyirikan, bahkan nyata-nyata, maka sungguh dosa syirik itu kalau dibawa sampai mati, maka tidak akan berampunkan. Makanya kita dari anak kita lahir, cucu kita lahir, sudah ditanamkan, mendidik yang pertama kali sebelum anak-anak kita mengenal bagaimana cara sholat, bahkan bagaimana cara adab yang benar, ya kan? Yang pertama kali adalah tauhid. Begitu bayi lahir, diazankan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan fi uzni Hasan ibni Ali waladathu Fatimah. Ketika Rasulullah melihat Fatimah melahirkan anaknya, maka Nabi mengazankannya. Di dalam kalimat azan itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada kalimat tauhid di situ.
Makanya Luqman di dalam surah ini pun mengingatkan kepada anaknya, wahai anakku, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezolim yang sangat besar. Yang kita menganggap zalim-zalim yang lain itu biasanya tidak. Syirik itu kenapa? Pertama, syirik itu ya, bisa membuat kita rugi di akhirat, di dunia rugi, di akhirat rugi, karena tertutupnya pintu-pintu keberkahan di dunia, bahkan tertutupnya pintu-pintu surga. Kalau dosa syirik ini dibawa sampai mati, maka tidak akan ada ampunan dari Allah. Dosa yang lain Allah mau mengampuni, tapi dosa syirik tidak. Kita sekarang buka di dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-48. Silakan Ustaz. Quran surat 4 ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jelas ya surah ini? Jadi dosa syirik ini nenek moyangnya dosa, di atas seluruh dosa. Tidak ada jaminan seseorang ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah kalau membawa dosa syirik ini sampai meninggal. Makanya orang-orang yang tidak mendapatkan kematian yang terindah di sisi Allah itu lantaran mungkin ada baik jali maupun khafi kesyirikan. Makanya kenapa di dalam memahami hikmah-hikmah dalam kehidupan ini, kita dianjurkan sebagai hamba Allah yang beriman untuk jangan terlalu hubbud dunia, mencondongkan hati kita ini melampaui batas dengan dunia. Jadi dunia ini, Bapak sekalian kami hormati, hanya dalam genggaman, bukan dalam hati. Ketika sudah sampai ke hati, hati ini kan tempat di mana kita ingin bersambung hati kita kepada Allah. Zikir dalam hati kita bersambung. Nah, ketika hati ini dimasuki oleh dunia yang berlebihan, tersisilah cinta kita kepada Allah, dan banyak kita bergantung kepada manusia melebihi kepada Allah, maka jatuhlah kita menjadi orang-orang yang merugi. Makanya ada istilah para ulama menyatakan, siapa yang bergantung kepada manusia secara berlebihan, maka bersiaplah dia akan kecewa. Siapa yang bergantung kepada manusia secara berlebihan, maka bersiaplah kecewa. Kenapa? Bergantung secara mutlak itu hanya kepada Allah. Kan surah Al-Ikhlas menyatakan itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu. Allahus samad. Dialah Allah tempat bergantung, tempat hati kita berpadu. Jangan sampai gara-gara kehidupan dunia yang tidak lama ini lalu kita meninggalkan Allah dalam kehidupan kita ini. Makanya tauhid yang sebenarnya itu ketika dalam setiap aktivitas kehidupan kita dunia ini selalu disertai dengan nama-nama Allah. Tidak pernah meninggalkan Allah walaupun sekejap. Makanya Allah itu bukan hanya ada di masjid, bukan ada di saat kita sholat. Ketika sholat kita zikir Allah, Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Bukan itu saja, walaupun itu memang disunahkan untuk zikir secara lisan. Tapi yang dimaksud oleh Al-Quran ini bagaimana Allah itu dekat dalam hidup kita, dari setiap aspek kehidupan kita, bahkan dalam kegiatan kita,
itu selalu ada Allah hadir dalam kehidupan kita. Tidak pernah kita meninggalkan Allah, dan Allah pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya kenapa seseorang ketika di dalam suasana kehidupan beragama, baik dalam sholat, puasa, zikir, haji, mereka ingat kepada Allah, tapi di luar itu mereka lupa kepada Allah, karena Allah itu hanya sebatas zikir dan ibadah saja. Tapi ketika di masyarakat, di dalam aktivitas kehidupannya tidak melibatkan Allah. Contoh nih, kita masuk ke dalam masjid, sholat Jumat misalnya ya, lalu sholat, lalu zikir. Tapi apakah setelah kita keluar bertebaran kamu untuk mencari, apakah melibatkan Allah? Enggak, terkadang. Seharusnya begitu kita keluar dari masjid, terutama bapak yang menjadi imam, mencari nafkah bagi keluarganya, begitu keluar dari masjid, entah sudah sholat zuhur, sudah sholat asar, sudah sholat isya, maghrib, subuh dan seterusnya, ketika melangkahkan kaki untuk bekerja, ya Rabb, aku mohon kepadamu ya Allah, aku sudah melaksanakan perintahmu ya Allah, aku sekarang akan mencari nafkah untuk anak istriku ya Allah, bimbing aku ya Allah, bantu aku, tolong aku, temani aku ya Allah. Kan jarang seperti itu. Ketika kita mendidik anak kita, apakah kita melibatkan Allah? Jarang. Seolah-olah kita yang bisa mendidik anak kita. Padahal secara tauhid ya, kita harus melibatkan Allah juga ya Rabb. Kalau aku untuk mendidik anakku ya Allah, aku tidak mampu ya Allah. Sementara aku saja banyak kekurangan dan kelalaian ya Allah. Bantu aku, bimbing aku ya Allah, agar aku dapat mendidik anakku, istriku, keluargaku menjadi orang-orang yang sesuai dengan syariat-Mu ya Allah. Kan itu. Guru meminta kepada Allah, ya Allah, tuntun aku, arahkan aku ya Allah, agar aku diberikan hidayah untuk dapat mendidik anak-anakku, anak didikku. Istri juga, ya Allah, bimbing aku ya Allah, agar aku bisa menjadi istri yang baik. Seorang suami pun seperti itu, ya Allah, bimbing aku, tuntun aku ya Allah, aku akan menjadi imam yang baik. Jadi setiap aktivitas kan tidak pernah melepaskan Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam kehidupan sampai beliau wafat menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa berdoa. Ketika tidak melepaskan doa, maka otomatis kita tidak melepaskan Allah. Ketika tidur, kan menyebut nama Allah, Bismika Allah, ya bismika amun, ya Allah dengan namamu aku hidup dan namamu mati. Begitu bangun dari tidur, tersebut lagi nama Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji hanya untuk bagimu ya Allah, yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Ketika makan membaca doa, ingat kepada Allah. Selesai makan, ingat kepada Allah. Masuk ke masjid, ingat kepada Allah. Keluar masjid, ingat kepada Allah. Bahkan masuk WC pun dianjurkan untuk berdoa. Kami pernah mengukakan sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW, ya, itu pernah kami jelaskan juga, pernah kami sampaikan di kajian Al-Furqan, di Hotel Al-Furqan. Kata-kata Allah itu kalau terucap dari hati kita, orang yang mendengar pun akan terasa, ya, terasa tuh lafaz Allah itu. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ketika nama Allah disebut bergetar hati kita? Atau sebaliknya, selama sholat yang kita lakukan selama ini, apakah sudah menimbulkan ketenangan dalam hidup kita? Al-Quran yang kita baca, apakah sudah mendatangkan ketenangan dalam hidup kita? Zikir yang selama ini, apakah sudah mendatangkan ketenangan dalam hidup kita? Muhasabah diri, ketika sholat belum bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita, zikir belum bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita, ta'lim belum bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita. Muhasabah diri. Bukan sholatnya yang salah, bukan Al-Qurannya yang salah, bukan zikirnya yang salah, tapi mungkin kita perlu introspeksi diri. Ada apa dalam hati saya ini? Makanya orang-orang yang ketika nama Allah disebut bergetar hatinya, ya, ada kecenderungan menyatu hatinya dengan Allah itu. Dalam tarikh ketika Rasulullah SAW itu pernah kami ceritakan, duduk lagi rebahan di sebuah pohon, lalu ada orang kafir datang kepada Nabi menguruskan pedang. Ketika itu Nabi dalam posisi duduk, sementara orang kafir tadi dengan gagah perkasanya merasa hebat menguruskan pedang sambil berdiri ke leher Nabi. Ya Muhammad, siapa yang bisa menolongmu saat ini? Ada yang bisa membantu? Nabi dengan tenang berdiri
sementara hunusan pedang masih di leher Nabi. Nabi berdiri dan mengatakan, wahai fulan, aku tidak punya siapa-siapa. Aku lahir ke dunia tidak memiliki apa-apa. Begitu aku lahir ke dunia, aku diberikan keluarga, dan satu persatu keluargaku sudah hilang. Aku anak yatim, tidak pernah aku menatap wajah ayahku. Sementara aku ditinggalkan oleh ibuku umur 6 tahun. Diasuh oleh kakekku. Banyak keluargaku sudah wafat, bahkan sahabat semua. Tidak ada satupun di sini. Aku sendirian. Tapi ada satu yang tidak pernah meninggalkan aku dalam hidupku ini. Dia sebut, itulah Allah. Ketika nama Allah disebut, bergetar hati orang kafir itu, keringat bercucuran dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan tangannya licin oleh keringat, pedang pun jatuh. Ketika pedang jatuh, diambil oleh Nabi. Begitu diambil Nabi, dihunuskan lagi kepada orang itu. Sekarang aku bertanya kepadamu, kata Nabi, siapa yang bisa menolongmu sekarang? Orang itu tertegun, malu, tertunduk. Dia mengatakan, ya Muhammad, tidak ada satupun yang bisa menolongku kecuali engkau memaafkan aku. Rasul yang mulia dengan hati yang lembut ini memberikan pedang itu kepada orang itu. Ambil pedang, pulanglah engkau. Engkau kumaafkan. Aku tidak mau pulang, pulanglah. Tugasku sudah selesai untuk menyadarkanmu bahwa tidak ada satupun yang hebat di sisi Allah kecuali orang-orang yang dekat kepada Allah. Lalu orang itu mengatakan, ya Muhammad, aku tidak akan pulang. Saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Ternyata ketika nama Allah ini disebut, menggetarkan hati orang-orang, bahkan kita sendiri merasakan itu, maka bersambung hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini salah satu jalan untuk meluruskan tauhid kita selama ini. Makanya kita tidak boleh, kalau sudah mencintai Allah itu, lalu mencintai yang lain itu berlebih-lebihan. Karena itu kalau kita mengkaji secara mendalam, bukan tidak boleh, artinya khawatir nanti tergeser cinta Allah itu. Seharusnya kecintaan kita kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita itu semakin menguatkan cinta kita kepada Allah, bukan malah menggeser cinta kita kepada Allah. Tapi nyatanya dulu sewaktu kita belum ada keluarga, begitu besar cinta kita kepada Allah. Begitu masuk cinta-cinta lain di hati kita, maka bergeser satu persatu cinta kita kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Saudaraku yang kami hormati, dan yang lebih merugikan lagi, syirik ini bisa menghapuskan amal. Jadi ini patokan pertama nih, syirik. Dosa besar yang tak berampun, ya, yang kalau dibawa mati tidak bertobat, maka tidak ada jalan untuk masukkan surganya Allah. Satu. Yang kedua, selama dia melakukan kesyirikan itu, seluruh amal-amal yang lain itu akan terhapus. Karena amal ini kuncinya pada keimanan kepada Allah. Begitu amanu wa amilus shalihat dalam Al-Quran itu. Begitu beriman, beramal. Nah, kalau kita beramal lalu tidak beriman kepada Allah, di mana amal ini akan bergantung? Kita sholat, kita haji, kita zakat, sementara tauhid kita terkikis. Kita masih percaya kepada hal-hal yang lain, atau mencintai berlebihan sehingga tergeser cinta kita kepada Allah. Itu akan bisa menghapus amal soleh kita. Hal itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat 88. Al-An'am 88. Ini surah ke-6 ya. Ya, Ustaz. Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 88 yang artinya, itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Jelas ayatnya kan? Jadi Allah tuh memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita.
agar kita memahami ayat-ayat Allah ini, agar kita tidak salah kaprah menempatkan niat kita di dalam solat kita. Adakah orang yang syirik dalam solatnya? Ada. Makanya kenapa kita meluruskan niat kita ini? Untuk yang pertama kali ketika rukun Islam itu yang pertama kali adalah syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa baru solat, baru zakat, baru puasa, baru haji. Rukun yang pertama itu syahadat. Menegakkan, bahkan Nabi itu yang pertama kali belum ada perintah solat, pertama kali menegakkan tauhid, keimanan dulu. Ketika keimanan sudah kuat, baru syariat. Dan ketika syariat sudah sempurna, pun disempurnakan lagi dengan hakikat. Makanya orang-orang yang sholat tidak disertai dengan hakikat, nampak seperti bangkai berjalan dalam pandangan Allah, tidak ada ruhnya. Makanya saya katakan tadi, ada orang yang ketika, Ustadz saya sudah berkali-kali sholat, kenapa ya tidak tenang? Nah, kan dipermasalahkan itu. Padahal sholat itu menimbulkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Lalu kenapa sholat itu tidak menimbulkan ketenangan? Bahkan sebagian orang sholat sekedar untuk gugur kewajiban. Orang yang tenang, nyaman, damai dalam melaksanakan sholat itu, saudaraku sekalian, bukan saja di saat dia sholat sendiri, tapi di saat dia sholat berjamaah, mendengar bacaan imam, lalu ruku, sujud, tidak bersama-sama imam, dia pun akan merasakan ketenangan itu. Makanya kenapa sekali lagi kita untuk meluruskan niat kita dalam ibadah kita ini. Ketika mengangkat takbir, ketika ruku, i'tidal dan seterusnya, dianjurkan oleh Rasul untuk menyempurnakan salu kama ra'aitumuni usolli. Lihat bagaimana aku sholat, menyempurnakan sholat dari mulai awal sampai akhir, tidak sembarangan, menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi dalam sholat kita. Bukankah itu yang diajarkan oleh Nabi? Kalau ada makanan terhidang dalam hadis sahihnya, makan dulu. Untuk apa? Jangan sampai mengganggu sholat. Kalau mau buang air besar atau air kecil, masih ada yang mengganjal, buang dulu, baru sholat. Ketika sholat dianjurkan merapatkan saf, meluluskan barisan. Kalau berjamaah kan nyata di sini untuk apa? Untuk kesempurnaan ibadah kita itu. Bahkan dianjurkan di tempat-tempat yang memang nyaman, ya, tempat yang bersih. Kan kalau masjidnya bersih, kan nyaman kita ibadah. Apa tujuannya? Tidak lain untuk menumbuhkan ketenangan dalam ibadah kita. Saudaraku yang kami cintai karena Allah. Jadi ini syirik ini merupakan sekali lagi kezoliman yang sangat besar di sisi Allah. Maka berusaha kita untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita, jangan sampai sekecil pun kita menyisihkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau belajar masalah tauhid, memahami tauhid, saudaraku sekalian kami hormati, saya katakan tadi, dalam ibadah pun ada kesyirikan. Ada kesyirikan. Kalau dia mengatakan bahwa ibadah itu sempurna karena ilmu yang dia peroleh. Wah, saya kan bisa sholat seperti ini, saya kan belajar ilmu saya. Saya bisa sempurna seperti ini karena badan saya masih sehat. Tanpa kita sadari loh itu. Padahal dia itu Allah yang memberikan kesehatan kepadanya. Allah yang menguatkan dia. Allah yang memberikan rahmat sehingga dia bisa ruku, sujud. Itu karena banyak orang lagi yang tidak mampu lagi sujud. Ada. Tanpa rahmat Allah, kita bukan siapa-siapa di dunia ini. Kita bisa seperti ini karena ada Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Di dunia ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, secinta apapun kita dengan dunia ini, suatu saat tinggal dua pilihan. Kita yang meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Keluarga yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan keluarga kita.
harta yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta. Itu pasti di dunia ini. Dan dengan manusia pun dua pilihan dalam hidup ini. Mau tidak mau itu. Kita dipisahkan oleh waktu dan dipisahkan oleh kematian. Nah, ketika saat-saat berpisah itu, andai kata kita sudah terlalu berlebihan dengan dunia, maka berat berpisah dengan dunia ini. Tapi ketika seorang sudah mencintai Allah melebihi segalanya, bahkan seluruhnya dicurahkan untuk Allah, maka insya Allah orang ini akan tenang di saat wafatnya nanti. Ulama-ulama terdahulu menyatakan kenapa orang berat mengakhiri hidupnya itu. Karena di saat malaikat maut akan mencabut nyawanya, dia tidak ingin dicabut nyawanya itu. Jadi saling tarik menarik itu. Yang satu tidak mau meninggal, tidak mau melepaskan nyawanya karena masih sayang dengan dunia, takut mati. Sementara malaikat sudah akan mencabut nyawanya karena sudah masa waktunya. Jadi saling tarik menarik, berat. Makanya kalimat ketika ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang kembali. Itu tidak dipaksa tuh. Kembali. Orang yang sudah datang masa waktu berakhir hidupnya, dia rela untuk kembali kepada Allah karena betul-betul dia ingin bertemu dan berjumpa dengan Sang Pencipta yang dicintainya. Dan memang Sang Pencipta memang ingin berjumpa dengannya, saling ridho dan meridhoi. Kan begitu. Di dunia ini pun kan kita ingin bertemu kawan kita ingin bertemu dengan kita. Kan nyambung nih. Kita ingin bertemu dengan kawan kita saya ada pekerjaan nih, seolah sudah, kita juga malas nih. Kita tidak diharapkan. Nah, kalau kita saling mengharapkan kan enak. Nah begitulah, Allah ridho ingin berjumpa dengan kita, kita pun ridho ingin berjumpa dengan Sang Pencipta. Wajar orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan kematian yang indah itu seperti itu. Makanya kenapa ditekankan sekali jangan sampai kita melakukan kezoliman kepada Sang Pencipta dengan kesyirikan-kesyirikan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan di akhir perjalanan hidup kita nanti. Ada orang yang berkata, Ustadz, apakah ada orang yang bisa mengetahui bakal dia mati? Saya katakan, tidak ada, tapi isyarat ada. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui kapan dia mati, tetapi isyarat tanda-tanda itu dia merasa diberikan oleh Allah tuh. Itu bukan kisah sinetron, banyak kami pernah ceritakan. Wali-wali murid pernah bercerita hal seperti itu. Ketika ada seorang yang akan wafat, dia menyatakan bahwasanya apa katanya, ngomongkan anak-anaknya, jangan lagi tinggalkan saya, karena mungkin tidak lama lagi saya. Anaknya kumpul nih, kayak nggak percaya. Tapi setelah detik-detik akhir sudah mendekati nazak, dia mengatakan, aku ingin mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Wafat tanpa harus dibimbing lagi. Ini kisah nyata, bukan sinetron. Tapi ada orang-orang yang kita anggap baik di masa hidupnya, tapi wafat dalam keadaan yang tidak baik. Lalu ada apa ini? Rahasia apa yang tersembunyi? Pengalaman hidup ini, saudaraku sekalian, menjadikan kita hikmah, i'tibar, ibrah bagi kita semua. Kenapa ya orang itu baik dalam hidupnya, ternyata ketika mati susahnya bukan main. Kami pernah menemukan seperti itu. Dari mulai jam 2 malam nazak, orang minta bantu karena anaknya tidak mampu berbuat apa-apa. Tolong Ustaz, saya minta tolong, bagaimana dengan ayah saya ini? Karena tidak mau berbuat apa-apa. Apa yang harus saya lakukan? Dari jam 2 malam sampai pagi belum juga nazak, belum sudah putus. Dengan mata yang terbelalak dan mulut yang terngangap. Na'udzubillah min zalik. Dibacakan Allahumma hawin alaihi fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan dia ya Allah. Apalagi di dalam kehidupan itu sering menggunakan ilmu-ilmu lain. Nah, tambah ilmu kekuatan dan sebagainya kan, itu kan kesyirikan juga yang berlaku. Makanya seiring dengan perjalanan waktu, kalau zaman dulu namanya dukun, sekarang ada versi baru lagi perdukunan ini. Disitulah kita tidak ada kaitan mengaitkan kepada Allah, itu mengakibatkan kesyirikan tanpa kita sadari.
Saudaraku yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, itu kesyirikan kepada Sang Pencipta. Banyak diungkap dalam Al-Quran tentang kezoliman-kezoliman yang bermuara kepada kesyirikan kepada Allah. Kemudian ada juga zolim kepada diri sendiri. Kita mungkin hafal ya doa dari Nabi Adam. Itu surat Al-A'raf, tadi ya. Al-A'raf ayat 23. Coba cek dulu itu ya. Silakan Ustaz. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini zalim kepada diri sendiri. Kalau dalam tarikh kita sudah paham Nabi Adam melakukan pelanggaran. Jadi ayat ini berhubungan dengan dosa. Jadi orang-orang yang membiarkan dirinya itu berlarut-larut dalam dosa tanpa ada niat untuk bertaubat, itu zalim sebenarnya. Bukan Allah yang tidak sayang, dia sendiri yang tidak sayang kepada dirinya itu. Nabi Adam memberikan contoh kepada kita semua. Hanya gara-gara satu kesalahan harus meminta ampunan Allah bertahun-tahun. Terkenal doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami. Andai kata Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami ini. Nah, jadi zalim kepada diri sendiri itu berdosa, ya, berlarut dalam dosa yang tidak ada niat untuk meminta ampun. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan tanpa ada kesadaran untuk memperbaiki kesalahannya itu, sebenarnya dia sudah zalim kepada diri. Selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini, seharusnya kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan peluang kepada kita semua untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang begitu pentingnya waktu. Wal asr, demi waktu asar, demi masa. Wad duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Wal fajar, demi waktu fajar. Dan seterusnya. Banyak ayat-ayat mengingatkan kita. Makanya umat Islam ini sebagian tahu dengan Al-Quran, bisa membacanya, tapi tidak pernah mempraktekkan, memahami dan mempraktekkan Al-Quran itu. Sementara mereka sendiri yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nabi sukses karena Nabi cerdas membagi waktu. Jangan mengambil, nah itu zalim lagi zalim. Mengambil waktu yang bukan hak waktu itu. Kita kan pernah mengambil waktu Tuhan. Nabi membagi waktu menjadi 3 bagian. Ada waktu untuk ibadah Tuhan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja.
Nah, 3 waktu ini jangan sampai kita ambil. Allahu Akbar, itu waktu Tuhan tuh. Jangan diambil. Waktu Tuhan kita gunakan untuk waktu pribadi. Kita tunda-tunda waktu itu. Kadang nanti setengah jam lagi, nanti sejam lagi. Kerjaan saya masih banyak. Kalau kita muhasabah sedikit. Kenapa sih? Salat itu, Salat 153 ya. Ya alladzina amanu sta'inu bis sabr shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan salat itu sebagai salat dan sabar sebagai penolong, wasilah penolong. Ya. Itu Al-Baqarah 152 ya. 152 ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan salat dan sabar itu kalau dalam tafsir ya sebagai wasilah perantara untuk minta pertolongan Allah. Lagi-lagi salat tuh. Nah, jadi salat ini barometer di mana kesuksesan, keberkahan, kesempurnaan itu dinilai dari salat ini sebenarnya. Kalau kita sudah mengambil hak Allah, zalim kan? Menunda-nunda waktu atau tidak menyempurnakan nilai ibadah itu. Kita ingin cepat doa kita dikabulkan oleh Allah, sementara salat kita lambat-lambatkan. Break sebentar ya. Sekarang waktu zuhur. Nanti kita lanjutkan lagi. Sudah makan siang, kita salat, baru kita lanjutkan lagi. Gitu kan? Kalau acara walimah misalnya, kalau bisa sebelum waktu zuhur sudah selesai. Jangan zuhur masih. Makanya orang sering, Ustaz, susah. Bukan susah. Kita yang menyusahkan diri. Selama ini kita yang diatur oleh waktu, bukan kita mengatur waktu. Kita yang mengatur waktu harusnya, bukan kita diatur oleh waktu. Selama ini kita mengatur waktu atau kita diatur oleh waktu? Kita diatur oleh waktu, makanya sibuk terus. Sampai tua kita sibuk terus karena kita diatur oleh waktu. Wah, ini waktu untuk keluarga saya, jangan diambil. Waktu bekerja ya bekerja. Kan anak kita perlu kita. Istri kita perlu kita, suami kita perlu kita. Lalu waktu-waktu yang memang momen-momen terbaik untuk keluarga kita, kita ambil untuk kerja. Maaf Naya, ayah lagi capek nih, ayah mau kerja dulu nih. Maaf Naya, maaf ya, saya lagi ini. Padahal itu waktu untuk keluarga kita gunakan. Atau sebaliknya, waktu-waktu yang lain, waktu-waktu bekerja, kita gunakan untuk hal yang lain. Makanya Nabi membagi 3 waktu ini supaya tidak ada hal-hal yang kata saya tadi bisa menzolimi Allah, bisa menzolimi keluarga kita, bisa menzolimi di mana tempat kita bekerja. Kan ini kan pembagian waktu nih. Kalau kita ambil tuh zolim juga. Jadi makin luas. Ketika tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, zolim namanya. Orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada keadaan tertentu, zolim namanya. Orang yang seharusnya beriman, mentauhidkan Allah penuh, lalu syirik, zolim namanya. Orang yang berada dalam dosa, zolim namanya. Bahkan orang-orang yang cenderung menganiaya orang lain pun, mengambil hak orang lain pun adalah kezoliman. Hak orang diambil itu pun bagian daripada kezoliman. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai Allah menjadikan kita orang-orang yang zolim, baik zolim kepada Allah, zolim kepada diri kita, zolim kepada alam semesta, maupun zolim kepada sesama. Karena sungguh demi Allah, kezoliman ini sangat tidak disukai dan dibenci oleh Allah. Berapa banyak orang-orang yang terhalang keberkahan rezekinya, terhalang rezekinya gara-gara zolim. Cek bas sendiri. Kenapa ya? Saya ini banyak sekali masalah. Mungkin pernah menzolimi orang lain. Kenapa ya? Hidup saya sulit sekali.
Kenapa rezeki saya sulit sekali? Mungkin kita pernah mempersulit orang lain. Kan muhasabah namanya, muhasabah. Bukan untuk mencari aib orang, tidak. Ke diri kita. Kenapa ya? Saya seperti ini. Coba merenung muhasabah di waktu malam. Jangan-jangan saya ini pernah mempersulit orang lain. Ketika kita mempermudah orang lain, Allah pun akan mempermudah kita. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Tapi ketika kita mempersulit orang lain, bahkan jalan yang tadinya harus mulus, lalu kita persulit sedemikian rupa. Begini, agar orang ini susah. Ujung-ujung mengeluarkan uang, dia sudah susah mengeluarkan uang lagi. Jalan terus kita persulit orang lain. Maka nanti ada suatu saatnya Allah akan persulit kita. Sesungguhnya Allah tidak tidur. Allah mengetahui sekecil apapun yang kita kerjakan. Saudaraku, sebagai bahan penutup, di dalam surah Yasin, surah ke-36 ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Sesungguhnya kamu bakal mati, kata Allah, dan kelak akan kami hidupkan lagi. Dan seluruh perbuatan kamu itu, amal-amalmu itu, perbuatanmu itu, baik maupun buruk, akan dicatat. Juga bekas-bekas peninggalan yang kamu tinggalkan akan menjadi saksi bukti dalam kitab yang nyata nantinya. Jadi amal baik buruk itu akan dicatat, termasuk bekas-bekas peninggalan yang kita tinggalkan itu. Kita ini kan punya bekas. Makanya kalau kita tafsirkan ini, ya, bahwasanya menjadi saksi bukti apa yang di dunia ini, baik benda maupun manusia itu akan menjadi saksi. Makanya kadang-kadang ada orang ya yang meninggal, ketika meninggal ya silakan saja, itu sudah dipraktikkan oleh Nabi, tapi tidak bisa memaksa seseorang. Ketika ada orang meninggal, lalu pemandu ini mengatakan, saudara-saudaraku sekalian, apakah jenazah ini termasuk orang yang baik? Ada kan seperti itu? Apakah termasuk orang yang baik? Yang lainnya baik. Ada yang lain diam. Sanggupkah kita menjadi saksi? Kita tidak kenal dengan orang ini. Misalnya Pak, kita mampir di Masjid Agung Pak, mau sholat Jumat. Kan biasanya ada yang meninggal kan? Ada sebagian meninggal, lalu dibawa ke Masjid Agung. Lalu sang imam mengatakan, saudara-saudara sekalian, apakah orang ini baik? Lalu kita tadi menjawab, kita kenal tidak, bertetangga tidak, baru pertama kali baik. Yang pastinya kita tidak tahu Pak. Kan tidak tahu kita baik atau tidak. Ya sudah, diam saja, karena kita ini saksi. Saksi hidup ini. Sebenarnya baik dan tidak baik itu dari kehidupan kita inilah. Nih, kalau orang baik ini, ya, mulut ini mudah Pak mengucapkan. Si mana si Fulan ya? Saya sudah lama tidak bertemu dengan dia. Engkau tidak tahu, tidak tahu. Kan ada WA? Tidak ada WA, tidak ada Facebook, saya tidak ada HP. Dia sudah meninggal sehari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia orang yang baik. Enteng Pak lidah ini Pak. Dia orang yang baik. Saya kenal dekat dengan dia itu. Akhirnya sudah dikubur. Ya sudah dikubur. Yuk bantu saya untuk sholat gaib. Sholat gaib. Karena cinta tadi Pak. Yang jauh datang terkabar dari Jakarta, sudah dikubur, ikut sholatkan gaib. Walaupun tidak sudah dikuburkan mungkin sehari atau 2 hari yang lalu. Ini kadang-kadang yang aneh Pak. Susah sekali pemandu acara tuh. Saudara-saudara sekalian, kan di kampung-kampung seperti itu. Sebentar lagi jenazah akan disolatkan. Siapa yang belum mengambil air wudhu, kami persilakan mengambil air wudhu.
Kami tunggu. Di luar banyak tuh orang. Tidak tenggerak hatinya. Yang nyolatkan cuma satu baris. Tidak ada orang, banyak orang di luar. Tidak terpanggil loh. Dan juga kita tidak bisa memaksa. Tapi ada orang itu, masjid sudah penuh, bau nak diangkat jenazah. Nanti, kami mau nyolatkan lagi. Masya Allah. Mau diangkat lagi, nanti kamu sholat. Penuh masjid itu. Sampai gantian tuh nyolatkan. Siapa yang menggerakkan semua itu? Allah. Kenapa? Karena kebaikan dalam hidupnya. Kenapa kebaikan? Tidak pernah menzolimi Allah dan tidak pernah menzolimi manusia. Itulah tujuannya. Kalau kita tidak pernah menzolimi Allah, menguatkan tauhid kita, dan tidak pernah menzolimi manusia, maka yakinlah Allah akan membalas. Allah tidak buta. Allah tidak tuli. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha segala-galanya. Dan akan memberikan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan.